Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah manajemen pemasaran fasilitas kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Nurhalidah SKM FKS. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Konsep teknologi dan inovasi dalam pemasaran kesehatan. Pertama-tama, adapun latar belakang dari konsep teknologi dan inovasi dalam pemasaran kesehatan, yaitu pemasaran kesehatan telah mengalami transformasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam pemasaran kesehatan untuk menjangkau audiens secara efektif, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memperkuat hubungan antara penyedia layanan kesehatan dan pasien. Selanjutnya, poin kedua yaitu mengenai definisi. Jadi, teknologi dan inovasi dalam pemasaran kesehatan merujuk pada penggunaan teknologi modern dan pendekatan kreatif untuk meningkatkan strategi pemasaran layanan kesehatan, produk medis atau informasi kesehatan dengan tujuan menjangkau lebih banyak audiens dan memberikan nilai tambah yang relevan. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran kesehatan. Yang pertama, akses informasi yang lebih mudah. Teknologi memudahkan pasien mengakses informasi kesehatan secara cepat melalui internet. Yang kedua, mempersingkat waktu tunggu. Reservasi dan konsultasi online mengurangi antrian dan mempercepat layanan. Yang ketiga, alat pemasaran yang efektif. Media digital seperti website dan media sosial memperluas jangkauan promosi layanan kesehatan. Yang keempat, mempermudah interaksi dengan pasien. Platform digital memungkinkan komunikasi antara dokter dan pasien tanpa tatap muka langsung. Yang kelima, penyimpanan data yang efisien. Rekam medis elektronik mempermudah akses dan pengolahan data pasien secara aman. Yang keenam, monitoring pasien secara online. Dokter dapat memantau kondisi pasien jarak jauh, terutama untuk penyakit kronis. Dan yang terakhir, promosi kesehatan berbasis digital. Kampanye kesehatan digital menjangkau audiens lebih jauh dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada tren digital dalam sektor kesehatan. Yang pertama, telemedicine dan aplikasi kesehatan. Aplikasi kesehatan menawarkan konsultasi virtual, janji temu, dan layanan kesehatan jarak jauh. Yang kedua, pemantauan kesehatan jarak jauh. Perangkat yang dapat digunakan seperti jam tangan pintar, melacak detak jantung, aktivitas, dan juga pola tidur. Yang ketiga, kecerdasan buatan dan analisis data. AI membantu dalam mendiagnosa penyakit, memprediksi risiko, dan juga memberikan rekomendasi pengobatan yang dipersonalisasi. Peran media sosial dalam pemasaran produk kesehatan ada 4. 1. Meningkatkan kesadaran. Media sosial membantu meningkatkan kesadaran publik tentang produk kesehatan, penyakit, dan gaya hidup sehat. 2. Membangun hubungan. Membangun hubungan yang lebih personal dengan pasien dan calon konsumen, memberikan informasi yang relevan dan menjawab pertanyaan. 3. Promosi dan penjualan. Media sosial menjadi platform efektif untuk mempromosikan produk kesehatan, memberikan informasi dan mendorong pembelian. 4. Konten edukasi. Mempromosikan produk melalui konten edukasi, tips kesehatan, dan informasi bermanfaat yang menarik minat audiens. Implementasi chatbot dan kecerdasan buatan dalam layanan kesehatan juga ada 4. 1. Peningkatan layanan pelanggan. Chatbot dapat memberikan informasi dan bantuan 24 jam 7 hari. 2. Efisiensi waktu dan biaya. Chatbot dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti jadwal janji temu. 3. Personalisasi pengalaman. Chatbot dapat memberikan rekomendasi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan individu. 4. Analisis data dan prediksi. Kecerdasan buatan dapat menganalisis data pasien untuk deteksi dini penyakit.
mobile dan telemedicine sebagai saluran-saluran pemasaran baru. Yang pertama, aksesibilitas dan kemudahan. Aksesibilitas dan aplikasi mobile memungkinkan pasien untuk mengakses informasi kesehatan dan layanan medis dengan mudah. Yang kedua, telemedicine. Dengan telemedicine dapat memungkinkan pasien menerima layanan kesehatan tanpa harus datang atau berkunjung ke rumah sakit. Yang ketiga, pemesanan janji temu. Pasien dapat membuat janji temu dengan dokter baik melalui aplikasi mobile dan menghemat waktu serta tenaga. Yang keempat, pemantauan kesehatan. Aplikasi mobile juga dapat memantau kesehatan pasien serta dapat membantu mereka untuk melacak kondisi tubuh mereka. Inovasi dalam pemasaran produk kesehatan berbasis teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi telah mengubah landscape pemasaran kesehatan. Pemasar memanfaatkan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan platform digital untuk menjangkau konsumen dengan cara yang personal dan efektif. Selain itu, pemasar kesehatan juga memanfaatkan teknologi untuk dapat meningkatkan kesadaran merek, mendorong adopsi produk dan layanan, serta meningkatkan keterlibatan konsumen. Tantangan dan kendala dalam mengadopsi teknologi di pemasaran kesehatan. Yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses ke internet ataupun perangkat yang dibutuhkan untuk memanfaatkan teknologi kesehatan. Yang kedua, peraturan dan kebijakan. Regulasi yang ketat terkait privasi data dan praktik pemasaran digital dalam kesehatan bisa menjadi kendala. Yang ketiga, keamanan data. Keamanan data pasien harus diprioritaskan untuk mencegah pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Yang keempat, kurangnya sumber daya. Biaya pengembangan dan implementasi teknologi pemasaran kesehatan dapat menjadi hambatan bagi beberapa organisasi. Pentingnya teknologi dalam dunia kesehatan tidak hanya berdampak pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat sistem kesehatan secara keseluruhan. Seperti teknologi memungkinkan pemberian layanan kesehatan dari jarak jauh melalui telemedicine yang berguna bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Kemudian, teknologi membantu meningkatkan keamanan pasien melalui penggunaan sistem yang memantau dan mencegah kesalahan obat, identifikasi pasien, dan manajemen risiko infeksi. Dan yang terakhir, ada data kesehatan yang dikumpulkan melalui teknologi yang digunakan untuk pemantauan populasi, analisis tren kesehatan, dan perencanaan strategi pencegahan.